Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yusuf Adi Nugroho di channel Yusuf Adi Nugroho 177. Pada kali ini saya akan membawakan materi tentang jas intim untuk melengkapi UAS mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Materi yang akan saya bahas yaitu ada pengertian jas intim, yang kedua tujuan jas intim, yang ketiga manfaat jas intim, yang keempat keuntungan penerapan sistem jas intim, dan yang terakhir perusahaan yang menerapkan sistem jas intim. Langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian jas intim. Jas intim adalah suatu sistem keseluruhan filosofi operasi manajemen di mana segenap sumber daya termasuk bahan baku dan suku cadang, personalia, dan fasilitas dipakai sebatas dibutuhkan. Prinsip dasar jas intim adalah meningkatkan kemampuan secara terus-menerus untuk merespon perubahan dengan meminimalisasi pemborosan. Ada 4 aspek pokok dalam sistem jas intim. Yang pertama yaitu menghilangkan semua aktivitas dan sumber-sumber yang tidak memberikan nilai tambah terhadap produk. Yang kedua, komitmen terhadap kualitas prima. Yang ketiga, mendorong perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi. Dan yang terakhir, memberikan tekanan pada penyederhanaan aktivitas dan peningkatan visibilitas yang memberikan nilai tambah. Poin yang kedua yaitu tujuan jas intim. Tujuan utama jas intim adalah untuk meningkatkan laba dan posisi persaingan perusahaan yang dicapai melalui usaha pengendalian biaya, peningkatan kualitas, serta perbaikan kinerja pengiriman dan peningkatan produktivitas sistem produksi atau operasi dengan cara menghilangkan semua kegiatan yang tidak menambah nilai bagi suatu produk. Karena jas intim merupakan suatu filosofi manajemen operasi yang berusaha untuk menghilangkan pemborosan pada semua aspek dari kegiatan produksi perusahaan. Poin yang ketiga yaitu manfaat jas intim. Jas intim bukan hanya sekedar metode pengendalian persediaan, tetapi juga merupakan sistem produksi yang saling berkaitan dengan semua fungsi dan aktivitas. Manfaat jas intim antara lain yaitu mengurangi ruangan gudang untuk penyimpanan barang. Yang kedua, mengurangi waktu stop dan penundaan jadwal produksi. Yang ketiga, mengurangi pemborosan barang rusak dan cacat dengan mendeteksi kesalahan pada sumbernya. Yang keempat, penggunaan mesin dan fasilitas secara baik. Yang kelima, menciptakan hubungan yang lebih baik dengan pemasok. Yang keenam, layout pabrik yang lebih baik. Dan yang terakhir, pengendalian kualitas dalam proses. Poin yang selanjutnya yaitu keuntungan penerapan sistem jas intim. Keuntungan jas intim antara lain yaitu yang pertama, seluruh sistem yang ada pada perusahaan dapat berjalan lebih efisien. Yang kedua, pabrik mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk memperkerjakan para stafnya. Yang ketiga, barang produksi tidak selalu harus dicek, disimpan atau diretur kembali. Dan yang keempat, kertas kerja bisa lebih simpel. Dan yang terakhir, penghematan yang telah dilakukan dapat digunakan untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi, misalnya mengadakan promosi tambahan. Poin yang kelima atau poin yang terakhir ini menjelaskan tentang perusahaan yang menerapkan sistem jas intim. Contoh perusahaan yang telah menerapkan metode ini yaitu Toyota Astra Motor dan Astra Honda Motor. Perusahaan ini menerapkan sistem jas intim melalui penggunaan Enterprise Resource Planning atau ERP guna menunjang proses jas intim berjalan lebih baik. Enterprise Resource Planning atau ERP merupakan sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berfungsi untuk mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi.
produksi maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. Hasil yang didapat dari penerapan just in time melalui penggunaan ERP dalam perusahaan adalah terjadinya efisiensi yang sangat besar. Waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi motor akan menjadi sangat cepat. Keuntungan lainnya yang didapat oleh perusahaan adalah dapat menyatukan jaringan komunikasi antar pabrik sehingga hubungan antar pabrik menjadi mudah. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekrek.